Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desus Vika, masih tentang video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Namun sebelum kita mengawali materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester ganjil di bab ke-6 ini membahas tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, di sini yang pertama adalah surat Ar-Rahman ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada surat Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, diantaranya yaitu ada hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Mari kita baca bersama-sama. Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Artinya, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Hadis yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin menghendaki keduanya maka harus dengan ilmu. Nah, sedangkan kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Nah, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang kedua kita akan membahas tentang hukum bacaan. Hukum bacaan dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Al-Syamsiyah atau idgham syamsiyah. Yang kedua Al-Qamariyah atau izhar qamariyah. 1. Al-Syamsiyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al-syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu sebagai berikut. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, swat, ba, pa, zo, la, dan nun. Contohnya alif lam diikuti pada nun, pada kul a'udzu birabbin nas. Nah, cara membaca al semacam ini harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisannya huruf-huruf syamsiyah selalu bertasdid bila didahului alif lam. Yang kedua, al-qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Contohnya alif lam diikuti huruf kaf pada inna a'tainakal kautsar. Nah, cara membacanya al semacam ini dibaca jelas sehingga sering disebut dengan izhar qamariyah. Sekian dan terima kasih. Inilah materi pendidikan agama Islam ya. Semoga bermanfaat. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.